Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Psikologi Eksperimen yang beranggotakan saya sendiri Nada Khairina dengan NIM 1263082121146. Yang kedua ada Ivina Salsabil Munir dengan NIM 1263082121172 dan yang terakhir ada Rifdatun Ilanur Ilmiah dengan NIM 1263082121191. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review jurnal kami. Yang pertama, jurnal internasional dengan judul Increasing Empathic Accuracy Through Practice and Feedback in a Clinical Interviewing Course dengan penulis David Baron dan Belinda S. Hatching. Nama jurnal Journal of Science and Clinical Psychology dengan volume 24 dan nomor 2 tahun 2005. Yang pertama, pembahasan pertama yakni mengenai latar belakang dari jurnal penelitian tersebut. Jadi latar belakang penelitian ini adalah betapa pentingnya akurasi empati dalam konteks wawancara klinis, yaitu akurasi empati yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk secara tepat memahami dan merasakan pikiran atau perasaan orang lain. Dalam psikologi klinis, kemampuan empati ini sangat penting karena dapat mempengaruhi hubungan antara klien dan terapis serta mempengaruhi hasil terapinya. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah latihan dan umpan balik dapat meningkatkan akurasi empati peserta, khususnya dalam menyimpulkan pikiran dan perasaan klien selama wawancara klinis. Dengan memberikan latihan dan umpan balik langsung, diharapkan peserta dapat mengembangkan keterampilan empati mereka dan meningkatkan kualitas interaksi dengan klien. Selain itu, penelitian ini juga mencoba untuk memahami perbedaan antara kelompok eksperimen yang menerima latihan dan umpan balik dan kelompok kontrol yang tidak menerima umpan balik dalam hal akurasi empati mereka. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami efektivitas metode pelatihan dalam meningkatkan keterampilan empati dalam konteks klinis. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi variabel dari jurnal penelitian ini. Dalam penelitian ini, variabel bebasnya adalah pemberian latihan dan umpan balik kepada peserta. Kemudian variabel terikatnya adalah akurasi empati peserta dalam menyimpulkan pikiran dan perasaan klien selama wawancara klinis. Lalu confounding variabelnya yang mungkin mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bisa termasuk faktor-faktor seperti pengalaman sebelumnya dalam bidang psikologi klinis, tingkat kecerdasan emosional peserta, atau motivasi individu untuk meningkatkan keterampilan empatinya masing-masing. Kemudian untuk hipotesis penelitiannya, dalam jurnal eksperimen ini mencakup yang pertama hipotesis 0 atau H0, tidak ada perbedaan signifikan dalam akurasi empati antara kelompok yang menerima latihan dan umpan balik dengan kelompok yang tidak menerima keduanya. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1, peserta yang menerima latihan dan umpan balik akan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam akurasi empati dibandingkan dengan kelompok kontrol. Yang ketiga, hipotesis tambahan, terdapat perbedaan dalam tingkat akurasi empati antara menyimpulkan pikiran dan perasaan klien dengan kemungkinan bahwa peserta mungkin lebih akurat dalam menyimpulkan perasaan daripada pikirannya. Selanjutnya yaitu ada metode. Yang pertama yaitu partisipan dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa yang mengikuti kursus psikologi pasca sarjana. Mereka dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen menerima latihan dan umpan balik langsung mengenai akurasi empati mereka selama permainan peran di dalam kelas. Sementara kelompok kontrol tidak menerima intervensi serupa. Partisipan ini kemungkinan memiliki latar belakang dalam bidang psikologi atau terapi, dan mereka terlihat dalam simulasi wawancara klinis sebagai bagian dari kursus mereka. Dengan demikian, partisipan penelitian ini adalah mahasiswa psikologi pasca sarjana yang sedang belajar tentang keterampilan empati dalam konteks terapi. Selanjutnya ada desain eksperimen. Desain eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain eksperimen kuasi atau quasi experimental design. Penelitian ini melibatkan dua kelompok yang dibandingkan, yaitu kelompok eksperimen yang menerima intervensi atau latihan dan umpan balik, dan kelompok kontrol yang tidak menerima intervensi serupa.
Desain ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan efek dari intervensi terhadap kelompok kontrol tanpa memungkinkan randomisasi peserta ke dalam kelompok-kelompok tersebut. Dalam desain eksperimen kuasi, peneliti tidak memiliki kendali penuh atas alokasi peserta ke dalam kelompok eksperimen dan kontrol, sehingga tidak ada randomisasi acak yang dilakukan. Namun, peneliti dapat mengontrol variabel-variabel tertentu dan memonitor efek dari intervensi dengan cermat. Selanjutnya yaitu ada variabel dependent. Variabel dependent dalam metode penelitian ini adalah akurasi empati yang diukur melalui kemampuan peserta untuk menyimpulkan pikiran dan perasaan klien selama wawancara klinis. Akurasi empati dievaluasi dan memberikan skor berdasarkan sejauh mana kesimpulan peserta tentang pikiran dan perasaan klien sesuai dengan yang sebenarnya diungkapkan oleh klien dalam rekaman wawancara. Skor akurasi empati diberikan dalam bentuk nilai numerik di mana peserta diberi nilai berdasarkan beberapa akurat mereka dalam menyimpulkan pikiran dan perasaan. Skor ini kemudian digunakan untuk menganalisis perbedaan dalam akurasi empati antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, serta untuk mengevaluasi efektivitas intervensi atau latihan dan umpan balik dalam meningkatkan keterampilan empati peserta. Selanjutnya yaitu adalah prosedur eksperimen. Prosedur eksperimen terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama adalah pemilihan partisipan. Partisipan penelitian terdiri dari mahasiswa pasca sarjana dalam program psikologi yang terbagi menjadi kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Yang kedua yaitu adalah pretest. Partisipan mengikuti pretest pada minggu ketiga semester. Mereka menandatangani informed consent sebelumnya. Yang ketiga yaitu adalah interview. Kelompok eksperimen menerima latihan dan umpan balik langsung mengenai akurasi empati mereka selama permainan peran di kelas. Sementara kelompok kontrol tidak menerima intervensi serta tidak menerima intervensi serupa. Yang keempat yaitu adalah post-test. Partisipan mengikuti post-test pada minggu ke-14 semester. Mereka diberi instruksi untuk menyimpulkan pikiran dan perasaan klien berdasarkan rekaman wawancara. Yang kelima yaitu adalah perekaman dan analisis. Rekaman wawancara digunakan untuk mengevaluasi akurasi empati peserta dalam menyimpulkan pikiran dan perasaan klien. Skor akurasi empati diberikan berdasarkan sejauh mana kesimpulan peserta sesuai dengan informasi yang sebenarnya diungkapkan oleh klien. Selanjutnya yaitu yang keenam adalah pengolahan data. Data yang diperoleh dari post-test dianalisis untuk membandingkan akurasi empati antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, serta untuk mengevaluasi efektivitas dari intervensi yang dilakukan. Yang ketujuh adalah interpretasi, yaitu hasil analisis digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas intervensi dalam meningkatkan akurasi empati peserta dalam konteks wawancara klinis. Dengan demikian, prosedur eksperimen dirancang untuk menguji efek intervensi latihan dan umpan balik terhadap akurasi empati peserta dalam menyimpulkan pikiran dan perasaan klien selama wawancara klinis. Baik, materi yang selanjutnya yang kelima ada hasil eksperimen. Hasil eksperimen dalam jurnal eksperimen ini menunjukkan bahwa peserta yang menerima latihan dan umpan balik langsung mengalami peningkatan yang signifikan dalam akurasi empati dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tidak menerima intervensi yang serupa. Selain itu, terdapat perbedaan dalam tingkat akurasi empati antara menyimpulkan pikiran dan perasaan klien, dengan peserta cenderung lebih akurat dalam menyimpulkan perasaan daripada pikiran. Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa latihan dan umpan balik dapat efektif meningkatkan keterampilan empati dalam menyimpulkan pikiran dan perasaan klien pada saat wawancara klinis. Hal ini menunjukkan pentingnya intervensi yang terarah dan berkelanjutan dalam pengembangan keterampilan empati bagi para profesional di bidang psikologi klinis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman tentang cara meningkatkan hubungan terapeutik dan hasil terapi melalui pengembangan keterampilan empati yang lebih baik. Baik, materi yang keenam adalah kelebihan dan kekurangan desain yang digunakan dalam eksperimen ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada kelebihan dari
jurnal ini, yaitu yang pertama, penggunaan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol memungkinkan perbandingan langsung antara efek dengan intervensi atau latihan dan umpan balik dengan kondisi tanpa intervensi. Yang kedua, penggunaan paradigma IKES untuk mengevaluasi akurasi empati memberikan kerangka kerja yang terstruktur dan teruji untuk mengukur keterampilan empati. Nah, yang ketiga ada penggunaan metode kuantitatif dalam pengumpulan dan analisis data dapat memberikan hasil yang dapat diukur secara objektif. Selanjutnya ada kekurangan dari jurnal ini. Yang pertama, potensi untuk efek subjektivitas dalam penilaian akurasi empati, terutama dalam menyimpulkan pikiran dan perasaan yang dapat dipengaruhi oleh interpretasi individu. Yang kedua, ada keterbatasan dalam generalisasi hasil eksperimen karena penggunaan sampel yang mungkin tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah potensi adanya faktor confounding yang tidak sepenuhnya dikendalikan dalam desain eksperimen seperti pengalaman sebelumnya peserta atau motivasi individu. Sekian review jurnal internasional dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.